Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Mengapa pintu didesain dengan gagang di bagian ujungnya? Apakah ada alasan tertentu? Bagaimana kalau kita meletakkan gagangnya di tengah pintu? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, mari kita terlebih dahulu mengenal konsep torsi. Pada gerak translasi, ketika mau mengubah gerak benda dari diam menjadi bergerak, bergerak menjadi diam, atau mengubah kecepatannya, berarti ada percepatan di situ. Untuk membuat benda mengubah geraknya, kita butuh gaya. Hal yang sama terjadi juga pada gerak rotasi. Untuk mengubah gerak rotasi, seperti menambah atau mengurangi kecepatan berputarnya, kita butuh yang namanya torsi. Cara paling sederhana untuk dapat mengerti torsi adalah melalui pintu. Kalau kita membuka di bagian gagang pintu dengan gaya anggap saja 10 Newton, maka kita dengan mudah membuka pintu. Namun, bandingkan jika kita membuka di bagian engsel pintu dengan gaya 10 Newton juga, kita pasti akan mengalami sedikit kesulitan untuk membuka pintu. Kenapa bisa begitu? Padahal gaya yang diberikan sama-sama 10 Newton. Nah, ini karena nilai torsinya. Pergerakan pintu merupakan bagian dari gerak torsi. Sumbu rotasi pintu berada pada bagian engsel. Gagang pintu berada pada jarak tertentu dari sumbu rotasinya. Meskipun gaya yang bekerja nilainya sama, tapi jarak tangan kita dari sumber rotasi pintu berpengaruh terhadap mudah atau sulitnya pintu bergerak rotasi. Kalau tangan kita letakkan di ujung gagang, jaraknya dari sumber rotasi besar. Akibatnya nilai torsi juga besar. Kenapa bisa besar? Karena torsi itu gaya dikali jarak atau yang lebih sering disebut lengan tuas. Semakin besar jaraknya, semakin besar torsinya. Lalu, kalau taunya besar atau torsinya besar, artinya apa? Apa makna fisisnya? Kita akan cari tahu melalui hubungan tau dan percepatan berputar yang akan dibahas di video selanjutnya.